Semoga seluruh yang memiliki hajat pada bulan suci Ramadan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyampaikan inna syahrul Ramadan syahrun tudha'afu fihil a'mal wa turfa'u fihi darajat. Sesungguhnya bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana amal soleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat-derajat dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughfaru fi sayyi'at, dan dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi hadire panjenengan pada malam hari ini dalam momentum peringatan nuzulul Quran ini benar-benar menjadi dampak, menjadi sebab panjenengan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab seluruh dosa-dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Makanya kata Imam Ibnu Rajab, fatuba liman igtanama ayyamahu walayaliyahu. Maka beruntunglah orang-orang yang memanfaatkan siang dan malamnya dengan baik. Makanya panjenengan tadi sudah mendapatkan keberkahan qiraah dari beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muammar. Mari mumpung ini Ramadannya masih, siangnya digunakan untuk deres Al-Quran, untuk ngaji, murojaah dan sebagainya. Nanti malamnya dihidupkan seperti ini untuk sholat malam, qiyamul lail, tadarus dan sebagainya. Beruntung bagi panjenengan yang akan memanfaatkan hari-hari ini, sangat beruntung. Jangan sampai pada momentum bulan suci Ramadan sudah mendekati Idul Fitri kita itu malah fokus gimana rumah kita nanti jajannya apa, nanti gimana, apa kita harus beli rodongnya kongwan isine rengginang apa kacang godok apa piye loh. Biasanya kan kalau bulan suci hari raya Idul Fitri itu kan banyak jajan-jajan munafik, banyak toh. Jajan munafik itu luarnya sama dalamnya nggak sama, ya toh. Lagi biasanya ibu-ibu ini loh udang pink ini. Jadi rodonge kongwan isine rengginang. Milo wes nggak usah mikir hari raya itu nanti jajan kita apa, gimana rumah kita, santai saja. Nanti kalau memang jenengan mengutamakan akhiratnya, insya Allah dunianya akan datang sendiri. Ya saya nggak muji-muji, tapi saya memang banyak belajar ke beliau. Abah Sulaiman itu bagi saya, beliau bener diem mai, tapi banyak yang praktek-prakteknya saya tirukan. Beliau itu kan suka sedekah di atas namakan orang tuanya, kakeknya dan sebagainya, leluhurnya. Memang kan enten riwayatipun dawuhipun Rasulullah diwasiatkan kepada Sayyidina Ali bahwasanya tasoddaq ala mautakum, bersedekahlah atas orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kita itu bisa melakukan birrul walidain ketika orang tua kita itu sudah tidak ada. Ya salah satunya bersedekah mengatasnamakan orang tua kita atau mbah-mbah kita. Saya itu kemarin tadi malam ya gitu. Ya bersedekah saya atasnamakan kakek saya, mbah-mbah saya dan sebagainya. Terus banyaklah beliau itu yang napa niku nggih sing istimewa lah, sing kathah kula terok niku ngoten kathah, memberikan kemanfaatan untuk orang lain dan sebagainya. Ya memotivasi agar orang-orang itu gimana lebih semangat dan sebagainya. Masya Allah luar biasa, membuka lapangan pekerjaan niku sing paling istimewa niku. Dan niki kula ngefan banget niki, ngefan banget. Bahkan saya pengen gimana hidup saya itu lebih bermanfaat seperti beliau ini, masya Allah. Mungkin jenengan diparingi sukses doyo. Aku ngarep ngomongnya apa sampai lali aku. Oh lali aku gara-gara ngomongnya apa lali aku. Tapi yang jelas apapun yang dicapai beliau ini memang barokah. Innalikuli natijatin muqaddimatun. Semua hasil usaha itu adalah keberkahan dari pendahulu-pendahulu kita yang sangat luar biasa. Itu pasti. Mbuh tirakate, mbuh mujahadai, mbuh ikhlase, niku mesti. Makanya dari kita itu harus meniru seperti halnya itu. Gimana kita itu terus birrul walidain terhadap orang tua kita. Syukur-syukur kalau masih hidup, gimana kita memuliakan beliau. Kalau memang kita itu tidak mampu, ya udah
semampu kita saja. Saya jadi ingat tadi saya ditanyai ini loh, sahabat saya racing ini loh, Mas Fajar bin Abah Sulaiman ini. Saya ngerokok di depan, tiba-tiba sama Mas Fajar ini dideketi saya. Gus, kuncinya sukses itu apa? Wah, Fajar loh, sangar tenan Fajar. Aku melok Fajar, melok Abah Sulaiman ra ngatasi ya. Berat, melok Fajar ya bagian itu. Kuncinya sukses itu apa, Gus? Biasa aja, kuncinya sukses itu birrul walidain. Birrul walidain. Terus saya bilang, gimana kita itu bisa memuliakan orang tua kita, mengikuti apa yang didahulukan beliau, mengikuti apa arahan beliau, itu salah satu kuncinya sukses, Fajar. Saya bilang seperti itu. Jawaban Fajar apa? Walaupun dimarahi ya Gus ya, siap. Aku walaupun dimarahi kita harus siap. Loh itu, karena marahnya orang tua itu sebagai perwujudan cintanya orang tua terhadap anaknya dan gimana masa depan anaknya itu agar lebih baik. Iya, itu seperti itu. Makanya saya itu meniru, saya itu banyak meniru beliau, meniru Abah Sulaiman. Sering saya itu mendengarkan beliau itu bersedekah atas nama orang tuanya dan sebagainya. Bahkan beliau meninggalkan validasi cara bahasanya saiki, pengakuan bahwasanya beliau yang setar, beliau yang hebat, itu beliau sering meninggalkan seperti itu. Ini semua keberkahan dari orang tua kita. Nah itu penting banget. Kita itu harus memiliki gaya-gaya seperti itu. Apa yang kita hasilkan saat ini adalah hasil dari pendahulu-pendahulu kita yang memang benar-benar luar biasa, hingga Allah menurunkan karunia, fadlun minallah, anugerah dari Allah yang sangat luar biasa. Maka dari itu, selain kita di sini itu beribadah, kunci-kunci sukses salah satunya itu adalah gimana kita terus menjaga para sesepuh-sesepuh kita, menghormati sesepuh-sesepuh kita, gimana kita tidak menyakiti hatinya ataupun mengecewakan beliau. Ya walaupun itu tadi, walaupun marah-marah, ya setidaknya kita mampu diamlah, asukutus salamah lah. Itu. Terus tadi kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muammar. Itu sebenarnya secara tidak langsung, selain itu peringatan nuzulul Quran, gimana kita-kita yang sehat-sehat ini, kita itu terus istiqomah membaca Al-Quran. Karena salah satu kunci agar panjenengan itu benar-benar ditakdir masuk ke dalam surganya Allah, dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah orang yang istiqomah menjaga, membaca, mengamalkan Al-Quranul Karim. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Jadi orang yang dirindukan oleh surga itu ada 4 orang. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Dan ketika Al-Quran ini panjenengan gemari untuk dibaca, jenengan istiqomah membaca Al-Quran, dari setiap yang panjenengan baca ini akan mensyafaati panjenengan, akan menolong panjenengan kelak di akhirat. Insya Allah panjenengan akan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Quran yang panjenengan baca itu akan memberi syafaat terhadap diri panjenengan. Masya Allah, lagi-lagi saya tiba-tiba teringat ya seperti itu. Betapa perhatiannya beliau kepada masyarakat sekitarnya. Selain mengajak beribadah, mengingatkan dengan langkah-langkah yang tidak kadang kita sadari, menghadirkan ahli Quran, menghadirkan qori internasional, agar kita itu mungkin terpacu. Kan saya yakin dari berapa puluh persen yang hadir, pasti tadi juga ada yang terenyuh, mungkin ibu-ibu atau apa. Ya Allah, kapan yo aku duwe anak kaya Yai Muammar. Nggih napa mboten? Enek sing batin ngoten niku lho. Lah iki barokah atraksinya Abah Sulaiman. Barokah beliau menghadirkan ulama-ulama seperti itu. Akhirnya kan kita-kita itu loh, mungkin yang dulunya biasa-biasa saja. Suaranya kok enak ya, Masya Allah. Kapan ya anakku iso ngono kuwi? Syukur-syukur putuku. Nek bojoku wis ra mungkin. Ya beraha. Nek bojoku wis ra mungkin. Akhirnya kan jenengan mujahadah to, Bu. Ndonga to, Bu. Ikhtiar dengan sebaik mungkin. Lah ini barokah. Ini
Beliau itu secara tidak langsung mengajak kita semua. Beliau itu secara tidak langsung mengajak kita semua. Masya Allah. Dan selalu menghadirkan tokoh-tokoh. Bahkan saya tadi ketemu guru beliau SD. Kabeh dikumpul nih kabeh. Ya Allah, luar biasa. Luar biasa. Lah kok ya Edwin duit titik ngono kan wis lali karo wong kabeh ta Edwin. Beliau lho gurune SD niku ora rawuh gurune abad niku sapa ya Abah Sulaiman kok sungkem iki gurune SD. Masya Allah kok iji eling Abah Sulaiman ini Masya Allah ya kuwi sing dadekne sukses ini ya niku nek kaya Edwin duit 50.000 ngono disopo tanggane ora kenek lah Edwin ya ora aku paham wong sing ngono wiling ning ndi roh hau ketoke sing ra nggih kopiah lho lah pun alhamdulillah bejo ae dhewe iso kumpul bulan suci Ramadan ngeten iki selawatan sik sing Ramadan iki lho Ramadan hadroh gen rotok kangge ngono lho. Iki mang sebagian ra traweh kok. Nganyel nih ya ana. Lah karo Abah Sulaiman dicepaki buah akeh ya mangane cacah iki. Mosok badanku wong lanang aku ya ngono. Gak traweh iki pun jenengan riyen mawon masjide penuh aku ya. Wonge nek muni ngono. Ayo hadroh traweh. Sampun Gus mboten muat jadi nganu masjide penuh. Tak delok margono mangan. Iki mang jeruk niki luwih akeh iki mang wah disikat hadro ya selesai. Karek 20% nih. Alhamdulillah iso-iso. Ya jajal Ramadan kita biar meresapi bulan suci ini dengan baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ramadan ngaji ning teras masjid suasananya kayak di rumah saya ngaji kan di teras gini kalau rutinan di rumah ayem tenang. Dan ini yang paling penting tadi saya sudah menjelaskan apa tujuan dari masjid. Tidak lain adalah agar kita lebih bertakwa kepada Allah dan ketika panjenengan mampu bertakwa, panjenengan akan dimudahkan atau bahkan sering mendapatkan rizki dari luar dugaan panjenengan. Kemudian wau kula nggih sampun menyampaikan ketika kita mampu melakukan amal soleh pada bulan suci, bulan yang penuh dengan berkah ini, insya Allah kita akan berpotensi dinaikkan derajatnya, dihapus seluruh dosa-dosa kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan karunia Allah yang tanpa batas. Kemudian ini yang saya ingat, salah satu keistimewaan di keluarganya Abah Sulaiman, di lingkungannya, di masyarakat sekitarnya, yakni adalah konsisten dekat dengan ulama. Iya, ini yang paling penting. Konsisten dekat dengan ulama itu sangat penting, sangat penting. Tidak semua orang itu ditakdir memiliki rasa semangat untuk dekat dengan ulama. Loh, apa Gus? Apa toh istimewanya dekat dengan ulama? Ketika seseorang itu dekat dengan ulama, poin yang pertama secara tidak langsung mereka itu berarti melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadih. Mereka itulah para nabi, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabihudahum muqtadi, maka ikutilah petunjuk-petunjuk mereka. Loh Gus, ayat yang baru panjenengan sampaikan itu tadi, orang yang dipilih oleh Allah kan nabi, yang diberi petunjuk oleh Allah nabi. Terus kita itu disuruh mengikuti para nabi ketika kita ingin mendapatkan petunjuk. Loh, seluruh yang hadir ini ingin mendapatkan petunjuk atau tidak? Orang itu kalau tidak mendapatkan petunjuk gak enak. Jenengan pulang, mungkin itu jamaah AST yang kudungnya gambar saya, rumahnya mana jenengan itu? Aktif loh itu. Rumahnya mana? Sana. Nanti Dampit. Pulang ke Dampit tapi tidak mendapatkan petunjuk. Wah, iso kleru ning batu songgoriti kono.
Lah, gitu. Nah, tapi kalau mendapatkan petunjuk langsung pulang, nyampe dampet. Nah, kita semua ini kalau ingin hidupnya selamat, ikutilah orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan petunjuk. Lah kalau dari ayat yang saya sampaikan itu tadi adalah para nabi. Terus sekarang apa hubungannya dengan ulama? Sejalan dengan apa yang disampaikan di dalam kitab Fathul Bari, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris nabi, pewaris uswah hasanahnya para nabi. Faman akhadha bi ilmihim wasaro ala hadihim, barang siapa yang mengambil ilmunya ulama dan menjalani kehidupan ini atas petunjuknya ulama, faqad nala as-sa'adah fid dunya wal akhirah, maka orang tersebut akan diberi kebahagiaan dunia akhir. Jadi beliau, keluarga beliau, tetangga-tetangganya sering dihadiri ulama, kemudian juga mengikuti apa yang diarahkan ulama dan juga memiliki hobi mengambil ilmunya ulama. Ulama, innal ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya nabi. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan petunjuk. Fabi hudahu muqtadi. Kalau kamu itu ingin mendapatkan petunjuk, ikutilah mereka. Dari nabi turun ke ulama. Lah orang faman akhoda bi ilmihim wasaro ala hadihim, orang yang mau mengambil ilmunya ulama kayak jenengan, rela duduk mulai jam berapa mendengarkan daun-daunnya ulama, kemudian hidupnya atas tuntunan para ulama, petunjuknya para ulama, faqad nala as-sa'adah fid dunya wal akhirah, kamu akan dibahagiakan oleh Allah dunia akhirat. Itu di dalam kitab Fathul Bari itu. Makanya kalau orang gondang legi, orang penjalinan ini terus hatinya lunak, selalu mengikuti ulama, selalu istiqomah menimba ilmunya ulama, mendekatkan diri dengan ulama, guyub rukun, bersatu, kompak seperti ini, saya yakin di sini itu tidak ada orang susah. Semuanya itu pada bulan suci ini ya Allah, turunkan maghfirahmu ya Allah. Ampunilah kami para pendosa ya Allah, turunkan hidayahmu ya Allah. Berilah kami ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Fikni amalan sholihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Makanya poin terpenting, kerukunan ini harus dijaga. Kita harus kompak, kita harus bersatu, dan kita harus bersemangat menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga dari daerah sini banyak kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rahim-rahim ibu-ibu yang istiqomah jamaah di Masjid Al-Ilyas ini, semoga kelak menurunkan generasi penerus bangsa, ulama-ulama masa depan yang berakhlakul karimah. Alhamdulillah. Ini ada enggak?